mungkin orang-orang awam pun seperti saya pun bisa ngelihat bahwa oh band ini yang paling dominan si A atau si B-nya, dan malah kita di media juga kita bisa tahu bahwa emang nih orang udah paling dominan ya, semua harus ngikutin omongan dia gitu. Nah di sini nggak ada ya? Kebetulan enggak sih. Sejauh ini yang kita jalanin nggak ada yang mutlak satu orang, dari Andi apa dari saya, dari Magi apa dari Ovi, nggak ada. Ya untungnya di Riff tuh nggak ada Neni Dewa sih. Oke. Nah kalau pandangan kalian mengenai band seperti itu gimana? Ya itu bukan band, solois yang dibantu oleh beberapa personil. Iya. Kita sama-sama semuanya. Ya ini kan kita ngomongin berarti basic teamwork lah ya, apa kerja tim gitu. Sementara biasa kan orang yang punya ide awal dan dia berharap ini yang menjadi ide akhir gitu. Kalau kayak gitu yang bentuk solo itu sebetulnya kayak gitu. Bentuk solo tuh punya ide sendiri yang akhirnya dijaga sampai akhir aransemen sesuai dengan pikiran dia sendiri, harapan dia sendiri. Oke. Kalau di riff tuh saya rasa nggak begitu. Pernah nggak dibahas bahwa oke, kita riff, kita harus open minded ya, kita harus bisa terima, itu nggak pernah ya dibahas seperti itu ya? Secara baku yang nggak dibahas ya dengan sendiri. ngalir aja gitu. Nama riffnya sendiri kayaknya yang kita dipilih nama riff, yang artinya adalah rhythm in freedom. Itu yang saya pikir saat nulis judul band, nama band ini Rhythm in Freedom, yang saya artikan dengan kebebasan dalam bermusik, kami bebas, kami ngapain ini, karena nama itu, jadi nama itu udah ngecap langsung. Udah begitu. Jadi waktu album yang tujuh, Andi sendiri pernah buat lagu yang dia sama anaknya bikin lagu slow, judulnya begitu masuk ke studio gue punya ide kayak gini, tapi harapan dia nggak jadi lagu slow, jadinya lagu kencang malah. Kan selalu ada peribahasa yang bilang cuman ada satu nahkoda di dalam satu kapal gitu kan, nggak bisa ada dua nahkoda nih gitu. Nah ini sementara di riff nih ada 4 nih dan dibantu manajer segala macam gitu. Nah ini sebenarnya kepalanya siapa? Jadi kita berempat, kita ngangkat satu nakoda gitu. Oke. Yang bisa menjalankan keempat bawaan Oke, jadi jadi bukan diantara personel bandnya ada CEO-nya, ada segala macam presiden, enggak. Justru di sini adalah BOD-nya yang mengangkat manajer gitu ya. You guys pernah ini kan Spider-Man ya? Di albumnya Spider-Man ya? Soundtrack. Di soundtracknya. I mean like not a lot of band yang bisa diakuin sampai seperti itu gitu. Pencapaian yang luar biasa. Menginspirasi banyak band lain. Nah ini kedepannya tantangan-tantangan seperti apa lagi yang pengen dicapai? Pernah kita bilang waktu itu ya, band-band di Amerika tapi bayarannya mahal, tiket masuknya ya. Kita mau Nontonnya 10 konser orang, di mau Amerika atau di Inggris, tapi tiketnya itu mahal banget buat nonton band musik Indonesia. Dapat pengakuan yang luar biasa juga. Kita tidak perlu ya memang industri dan ini dari Amerika, Eropa tuh memang lebih besar dibanding kita, tapi untuk saat ini ya kualitas musisinya pun saya bilang sama, dan kreativitas mereka untuk sebuah pertunjukan pun udah luar biasa di sini. Tapi pengakuannya masih kurang untuk orang musisi Indonesia. Kami ingin menembus itu gitu. Jadi ya, itu ya seperti keinginan ya, mungkin kalau zaman dulu band-band itu yang saya tahu banyak sponsor yang ngejar mau sponsorin mereka untuk pertunjukan. Tapi sekarang ya, musik harus mencari sponsor untuk bikin pertunjukan baru jalan gitu. Jadi kebalik gitu ya. Harusnya kan musisi yang hebat orang bakal datang sponsorin untuk bikin. Kalau cuma satu orang yang lari, yang lainnya merangkak gitu kan, pasti kan nggak nyampe-nyampe nih gitu ke depan. Nah ini kan kalau satu lari ya semua harus lari bareng gitu, gandengan tangan lari bareng gitu. Nah di sini dalam dalam pemikiran visi ke depan, jalan ke depannya itu kalian selalu bareng gitu, selalu nggak punya perbedaan atau gimana? Yang ini selalu bareng, tapi yang dua dulu keluar mungkin karena hal seperti itu. Oke. Ya, ini memang sempat berganti personil dari pertama berdiri ya sampai hari ini. Jadi yang paling solid yang tadi bilang selalu berlari bersama gitu. Ya kayak ini, mungkin yang belum mundur dari kita ya pernah begitu. Yang namanya band kan namanya teamwork ya. Ya. Teamwork itu perlu yang solid kan. Bagaimana menyatukan hati mereka. Betul. Gitu ya. Tentunya saling respect ya. Kalau ada problem, kalau bisa memang langsung diselesaikan, ya jangan disimpan. Terus juga saling menghargai lah. Memang di musik Indonesia ya begitu orang dengar ini riff ya. Karena dari arrangement
dari vokal udah semua udah tahu bahwa ini riff. Ya saya kira sih mereka tetap bisa eksis sampai mereka capek sendiri bermusik nanti. Mereka juga mesti ada manajemen atau manajer yang bisa mengayomi mereka. Gitu. Itu penting ya. Jadi orang tengah lah. Kalau ada problem mereka bisa diskusi. Jadi mereka juga punya base camp yang mana secara berkala mereka bisa ngumpul untuk latihan atau cuma datang ngobrol-ngobrol aja bisa gitu. Jadi memang bukan hanya dapat order latihan terus baru main. Kalau nggak dapat order bubar hilang total. Pimpinan yang memang yang mengelit ya. Mengelit itu memang dia wise ya aman. Itu bagus ya. gitu ya. Tapi kalau dia memang otoriter susah ya. Akibatnya tentunya ada yang dibeda-bedakan gitu ya. Oke guys, untuk punya band yang solid kita harus punya pemikiran terbuka, dan satu hal yang paling utama adalah kita harus bisa saling menghormati pendapat masing-masing personil. Itu band bakal solid dijamin kayak kita. Oke, thanks for watching. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lewatkan yang on top minggu depan. I'll see you on top.